Hasil survei Harvard University dan Gallup benar-benar mengejutkan, sekaligus membanggakan. Indonesia dinyatakan sebagai negara paling makmur. Survei yang dimaksud dilakukan di 22 negara dengan melibatkan lebih dari 200.000 orang. Yang diukur memang bukan pendapatan atau status sosial, melainkan hal-hal terdalam pada diri manusia. Misalnya, perasaan bahagia, kualitas hubungan, makna hidup, dan stabilitas mental. Hasilnya, secara keseluruhan Indonesia berada di urutan kedua. Tapi ketika faktor uang tidak dimasukkan, Indonesia berada di peringkat pertama. Artinya, orang-orang Indonesia merasa hidupnya cukup, tujuan hidupnya jelas, dan menjalaninya dengan perasaan yang penuh syukur. Nah, jika sebuah negara bisa dinilai dari kondisi kemakmuran manusianya secara utuh, muncul kemudian pertanyaan menarik. Adakah pendekatan serupa bisa diterapkan untuk menilai sebuah perusahaan? Apa yang membuat sebuah perusahaan layak disebut makmur? Yuk kita cari tahu. Harvard University bekerjasama dengan Gallup melakukan sebuah studi internasional. Mereka melakukan studi bertajuk The Global Flourishing Study, GSF, pada tahun 2022 dan 2024. Studi ini melibatkan lebih dari 200.000 orang dari 22 negara yang mewakili berbagai budaya dan benua. Yang dinilai dalam studi itu bukan penghasilan atau kekayaan. Mereka mengukur faktor-faktor yang jauh bersemayam dalam diri seseorang, seperti perasaan bahagia dan perasaan memiliki hidup yang bermakna serta jelas arahnya. Begitu juga kesehatan mental dan kualitas hubungan sosial. Hasilnya luar biasa. Indonesia berada di urutan kedua tertinggi. Bahkan ketika faktor keuangan tidak dihitung, Indonesia justru naik ke posisi pertama. Hasil studi ini menunjukkan bahwa rasa sejahtera atau kemakmuran dari orang Indonesia tidak banyak bergantung pada uang. Banyak yang merasa hidupnya sudah cukup, bermakna dan menjalaninya dengan tenang karena faktor lain. Kebanyakan orang-orang Indonesia masih merasa dekat dengan keluarga, merasa dihargai dan mempunyai tujuan jelas dalam hidup. Ada ketenangan batin, ada rasa syukur yang kuat, dan ikatan sosialnya masih terjaga. Kehidupan yang hangat, hubungan sosial yang terjaga, dan rasa kebersamaan masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan nilai-nilai spiritual. Itu semua ternyata berdampak besar pada kualitas hidup. Kondisi tersebut berbeda dengan di beberapa negara maju. Maka nggak heran ya jika pada hasil studi ini skor kesejahteraan atau kemakmuran mereka lebih rendah dari Indonesia. Jepang, Inggris, dan Turki termasuk yang berada di posisi terbawah. Hasil studi ini menegaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu negara tidak otomatis membuat warganya merasa lebih bahagia. Belum tentu membuat masyarakatnya merasa lebih bermakna kehidupannya. Makna flourishing atau kesejahteraan atau makmur dalam studi ini adalah kondisi ketika berbagai aspek penting dalam hidup berjalan selaras. Aspek-aspek itu bukan hanya tentang perasaan bahagia atau penghasilan tinggi, melainkan juga kesehatan yang stabil, hidup yang bermakna, relasi yang hangat, karakter yang kuat, dan merasa aman dalam hal keuangan. Aspek-aspek tersebut diukur dengan dua pertanyaan. Kedua pertanyaannya mencerminkan pengalaman pribadi responden dan gambaran utuh tentang kesejahteraan itu sendiri. Nah, yang menarik, hasil studi ini tidak hanya menampilkan skor masing-masing negara. Para peneliti juga menganalisis data langsung dari lebih dari 200.000 individu di 22 negara dari seluruh benua. Pendekatan ini membuat kita bisa melihat hasil dengan lebih jernih. Kita bisa memahami bagaimana pengalaman hidup, latar belakang masa kecil, dan kondisi sosial juga bisa membentuk kesejahteraan seseorang. Begitu juga faktor usia, pendidikan, serta frekuensi menjalankan kegiatan keagamaan. Pada hasil studi ini, Indonesia menonjol. Skor rata-ratanya 8,47 dari skala 10. Jadi yang paling tinggi dari seluruh negara yang diikutsertakan. Bahkan ketika faktor keuangan tetap dihitung, Indonesia masih bertengger di posisi kedua setelah Israel. Sementara itu, Jepang hanya mendapat skor 5,93 dan Inggris 6,88. Jauh di bawah Indonesia. Hasil studi ini memberikan pemahaman bahwa yang mendorong rasa sejahtera atau makmur di Indonesia bukan kemewahan, melainkan kehidupan sosial yang kuat, suasana yang lebih hangat, dan nilai-nilai yang membuat hidup terasa berarti. Aspek-aspek itulah yang digunakan untuk mengukur kualitas kesejahteraan atau kemakmuran hidup. Apakah pendekatan yang sama bisa dipergunakan di lingkungan kerja? Jika sebuah negara bisa dinilai dari cara memperlakukan warganya sebagai manusia seutuhnya, maka mestinya demikian juga dengan perusahaan. Kesejahteraan perusahaan bisa dinilai dari cara mereka memperlakukan karyawan sebagai individu yang utuh, bukan sekedar penggerak roda bisnis.
Mereka butuh perasaan dihargai, memiliki kesempatan berkembang, dan merasakan hubungan manusiawi. Maka konsep flourishing bisa diterapkan di dunia kerja. Dalam konteks perusahaan, flourishing bukan hanya soal gaji besar atau tunjangan menarik. Ada yang lebih penting lagi, yaitu apakah karyawan merasa punya tempat, merasa dihargai, bisa berkembang, dan terhubung dengan tim maupun misi perusahaan. Jika perusahaan ingin bertahan dan terus bertumbuh, maka pandanglah karyawan sebagai manusia seutuhnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah semakin banyak perusahaan yang mengubah cara pandangnya. Mereka menyadari bahwa kesuksesan tidak cukup diukur dari hasil penjualan atau target-target. Mereka juga harus menyeimbangkan performa bisnis dengan kualitas hidup para karyawannya. Laporan Gallup tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 21% karyawan di dunia yang benar-benar merasa terlibat secara emosional dalam pekerjaannya. Temuan Gallup adalah sinyal bahwa mayoritas tempat kerja belum menjadi lingkungan yang sehat dan mendukung. Padahal data lain mengungkapkan bahwa perusahaan yang keterlibatan karyawannya tinggi bisa lebih produktif, bisa lebih tahan terhadap krisis, dan bisa menarik keuntungan finansial. Sebab karyawan yang merasa dihargai akan lebih terlibat dan loyal pada perusahaan. Kenyataan tersebut bisa dilihat pada daftar World Best Employers 2024 versi Forbes. Bacardi dan Philips adalah perusahaan yang menyediakan ruang tumbuh bagi karyawannya. Mereka memberikan pelatihan, mendukung pengembangan karir, dan menciptakan budaya kerja yang membuat karyawan merasa memiliki perusahaan. Jadi Bacardi dan Philips gak hanya sekedar memberi kompensasi yang layak. Fakta yang serupa juga bisa dilihat dari daftar 100 Best Companies to Work For versi Fortune. Hilton dan Cisco misalnya mencuat di daftar tersebut. Bukan karena fasilitas mewahnya, tetapi karena mereka berhasil membangun lingkungan kerja yang hangat, fleksibel, dan saling percaya. Cisco bahkan melibatkan lebih dari 80% karyawannya dalam kegiatan sosial. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa karyawan adalah manusia. Karyawan punya kehidupan, tanggung jawab, dan ingin merasa berharga. Perusahaan yang benar-benar memperhatikan flourishing karyawannya, kinerja sahamnya jauh lebih tinggi dari rata-rata pasar, yaitu 41,6%. Itulah catatan FTSE Russell. Dengan demikian, semakin kuat bukti bahwa pertumbuhan bisnis dan budaya kerja yang manusiawi tidak harus saling bertentangan. Ada kesamaan sikap di antara perusahaan-perusahaan top versi Gallup, Fortune, dan juga Forbes. Mereka menempatkan manusia sebagai inti strategi. Sikap itu diterapkan secara menyeluruh dalam aktivitas keseharian. Misalnya di Cisco, perusahaan teknologi global asal Amerika itu menjalankan program Conscious Culture. Nah, ini adalah budaya kerja yang menekankan transparansi, empati, dan keterbukaan dalam komunikasi antar karyawan dan pimpinan. Mereka melatih para manajer agar bisa memimpin dengan mengandalkan kekuatan dan potensi tim, bukan memimpin dengan cara memberikan komando dari atas ke bawah. Kualitas manajer berpengaruh besar pada keterlibatan emosional karyawan terhadap pekerjaan. Besarnya pengaruh itu bisa mencapai 70% sebagaimana temuan Gallup. Jadi jelas, yang perlu dicemati bukan hanya soal siapa pemimpinnya, melainkan bagaimana pola kepemimpinannya. Kunci penting lainnya adalah lingkungan kerja yang aman secara psikologis. Artinya karyawan bebas mengutarakan pendapat, mengakui kesalahan, dan mencoba hal-hal baru tanpa ragu. Microsoft misalnya menanamkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset ke dalam sistem penilaian dan insentif. Ini mendorong semangat karyawan untuk terus belajar dan tidak takut gagal. Sedangkan di Hilton, karyawan diberi keleluasaan untuk mengatur jadwal kerja dan berpeluang naik jabatan. Catatan lembaga Great Place to Work mengungkap bahwa di lingkungan kerja seperti ini, 9 dari 10 karyawan merasa punya suara. Mereka merasa aman secara emosional dan merasa punya kendali atas pekerjaan mereka sendiri. Kombinasi itu menciptakan suasana kerja yang sehat dan memicu ide-ide baru. Aspek lainnya adalah menggabungkan misi sosial ke dalam strategi perusahaan. Ini seperti yang dilakukan Target, jaringan retail besar di Amerika. Mereka melaksanakan program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Mereka juga memperluas keragaman mitra usaha dan memberikan akses pendidikan kepada karyawannya. Uniknya, capaian kinerja karyawan dalam aktivitas sosial menjadi bagian dari penilaian kinerjanya. Juga bahan pertimbangan pemberian bonus. Asik ya? Beda lagi pendekatan yang dilakukan oleh Salesforce. Perusahaan teknologi ini menerapkan model 1-1-1. Mereka menyumbangkan 1% dari produk, 1% saham perusahaan, dan 1% waktu kerja karyawan untuk kegiatan sosial. Selanjutnya, kegiatan tanggung jawab sosial dijadikan aktivitas utama perusahaan. Nah, kepemimpinan yang empatik, budaya kerja yang mendukung, dan keterlibatan dalam isu sosial akan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis. Orang-orang di dalamnya ingin tumbuh, bukan sekedar hanya ingin bertahan. Walhasil, ketika perusahaan memandang karyawan sebagai manusia seutuhnya, mereka diuntungkan.
Mereka bisa membangun bisnis yang lebih tangguh dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam perusahaan, flourishing bukan sekedar tujuan yang harus dicapai. Flourishing adalah cara kerja yang diterapkan setiap hari, agar dengan begitu perusahaan dan orang-orang di dalamnya bisa berkembang bersama-sama. Kemakmuran perusahaan tidak cukup dilihat dari laporan laba atau grafik pertumbuhan. Kemakmuran perusahaan juga harus terlihat dari perilaku perusahaan memperlakukan orang-orang di dalamnya. Apakah suasana kerjanya memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang? Apakah hubungan yang terjalin di tempat kerja bisa membangun semangat dan memberikan makna pada hidup karyawannya? Lalu apakah karyawan punya keinginan untuk bertahan karena mereka merasa memiliki perusahaan? Selama ini banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak cepat. Proses kerjanya dipangkas, target diperbanyak, dan efisiensi menjadi patokan utama. Dalam situasi seperti itu, manusia-manusia di dalamnya kehilangan ruang untuk bernapas. Hubungan mereka di dalam menjadi tegang, dan rasa aman berganti menjadi tekanan. Padahal yang mendorong tumbuhnya inovasi dan loyalitas adalah perasaan aman. Menurut Rosie Ward dan John Robinson, tempat kerja ideal adalah ruang yang membangun hubungan antar manusia, bukan sekedar sistem yang digerakkan oleh angka. Organisasi yang kuat bukan yang paling terstruktur, tetapi yang paling memahami bahwa manusia ingin dihargai, didengarkan, dan diberi ruang untuk tumbuh. Oleh karena itu, nilai-nilai perusahaan jangan hanya sekedar tertulis dalam visi perusahaan. Nilai-nilai itu harus tercermin dari cara orang-orang di dalamnya berbicara, mengambil keputusan, dan menyelesaikan konflik. Ketika nilai-nilai perusahaan benar-benar diterapkan, suasana kerja akan berubah. Hubungan antar sesama menjadi lebih jujur, komunikasi lebih terbuka, dan kepercayaan pun akan tumbuh. Namun, suasana seperti itu juga memerlukan pemimpin yang benar-benar hadir. Dia terlibat, mendengar, terbuka terhadap masukan, dan tidak takut menunjukkan sisi rapuhnya sebagai manusia. Setelah kepemimpinan terbentuk, barulah sistem kerjanya disesuaikan. Selain itu, nilai-nilai yang dijunjung harus selaras juga dengan cara manajemen menilai kinerja, memberikan apresiasi, menetapkan jam kerja, dan membuka ruang pengembangan. Banyak perusahaan kini mulai menyadari pentingnya hal-hal tersebut. Cisco, Hilton, dan beberapa lainnya mencontohkan bahwa program mentoring, pelatihan lintas tim, jadwal kerja yang fleksibel, serta budaya belajar yang berkelanjutan bisa menghidupkan semangat kolektif karyawan. Ketika nilai, kepemimpinan, budaya, dan sistem sudah menyatu, maka akan muncul pola yang memperkuat perusahaan. Ward menyebutnya sebagai roda kemakmuran. Prosesnya dimulai dari nilai-nilai yang diimplementasikan. Dari situ akan lahir dan tumbuh pemimpin yang otentik, yang bisa menciptakan suasana aman. Rasa aman akan selanjutnya melahirkan kepercayaan. Lalu kepercayaan akan mendorong munculnya semangat bereksperimen dan berinovasi. Akhirnya, inovasi akan perdalam kembali kepercayaan terhadap nilai-nilai awal. Siklus itu akan berputar, menguat, dan menular ke seluruh organisasi. Perusahaan yang berhasil membangun roda kemakmuran hidupnya lebih stabil. Mereka bisa bertahan dalam krisis dan menjadi tempat yang dicari. Tempat kerja yang seperti ini akan memicu semangat karyawan untuk bangun pagi dengan antusias. Bukan karena kewajiban, tapi karena mereka sudah merasa jadi bagian dari sesuatu yang berarti. Perusahaan seperti ini akan hidup lebih kokoh. Bukan karena mereka paling cepat tumbuh, melainkan karena mereka paling manusiawi. Perusahaan bukanlah mesin produksi. Perusahaan adalah organisasi yang menempa orang-orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sanalah orang-orang menghabiskan waktunya, memikirkan persoalan-persoalan besar dan kecil, merasakan tekanan, dan sekaligus menemukan arti hidup. Ada banyak cerita di balik meja, di antara rapat, atau saat jeda makan siang dalam 8 jam kerja sehari. Itulah kisah manusia-manusia yang sedang berusaha menjadi insan terbaik versi dirinya. Banyak perusahaan hanya terfokus pada terpenuhinya target, angka produksi dan penjualan tercapai serta efisiensi berjalan. Padahal di baliknya ada kehidupan yang bergerak, ada individu yang belajar, kecewa, bertumbuh, dan berharap. Itu sebabnya kalau yang dilihat hanya output, maka banyak hal penting akan terlewat. Rasa aman, semangat untuk berkembang, dan semangat untuk bertahan tidak bisa muncul dari sistem kerja yang kaku. Semua itu akan tumbuh dari tempat yang memberi ruang untuk mendengar, memberi tempat untuk bernapas, dan menghargai proses setiap orang. Manusia bukan mesin yang bisa diatur. Mereka punya emosi, punya cerita pribadi, dan keinginan untuk merasa berarti. Ketika tempat kerja mampu merawat itu semua, hubungan yang terbangun jauh lebih dalam. Rasa memiliki akan tumbuh secara alami. Orang-orang memberi waktu dan tenaganya bukan karena merasa kewajiban, tapi karena merasa dihargai. Mewujudkan tempat kerja yang sehat dan manusiawi layak menjadi bagian dari tujuan perusahaan. Sebab di tempat kerja yang manusiawi, ada energi yang diperlukan untuk membangun daya tahan organisasi.
juga ada kekuatan yang membuat karyawan merasa ingin bertahan dan berkontribusi. Sebab mereka merasa tempat mereka bekerja memang layak untuk diperjuangkan.